Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas mulailah berpikir, dengan judul mulailah berpikir. Apa yang mendasari bahwa saya memberikan judul kali ini seperti itu untuk semua mulai berpikir, apakah ibadah-ibadah sampean yang sampean kira benar ini memang benar menurut Allah, atau hanya benar menurut asumsi sampean saja. Banyak orang yang terlalu pede bahkan seolah-olah kalau dia nanti di akhirat kelak itu seolah-olah dia langsung masuk surga seperti itu, surganya Allah seperti itu. Tapi apakah benar yang demikian itu? Makanya mulailah berpikir, apakah yang sampean perjuangkan selama ini memang benar menurut Allah, atau hanya benar menurut asumsi sampean saja? Kriterianya seperti apa? Kriterianya benar menurut Allah. Saya sangat meyakini bahwa dasarnya adalah Al-Quran. Kemudian penafsirannya juga tidak jauh dari pemahaman Kanjeng Rasul terhadap wahyu itu. Jadi jangan menafsir Al-Quran semau gue. Tapi pahamilah Al-Quran seperti apa yang Kanjeng Rasul menerima wahyu itu dari Allah. Semacam itu. Harusnya seperti itu. Agar apa? Agar nanti pemahamannya itu tidak melenceng dari pemahaman Kanjeng Rasul. Jadi yang langsung dari Allah itu. Oleh karena itu jikapun dalam Al-Quran diperintahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Ada kata-kata perintah Allah untuk berbuat adil dan kebaikan. Jangan lalu mengikuti kehendak sampean sendiri, keinginan sampean sendiri untuk berbuat yang tidak adil menurut Allah. Adil menurut Allah itu yang bagaimana? Yang menempatkan sesuatu pada tempatnya itu namanya adil. Sering saya katakan bahwa Allah pun juga memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan pemegang pemerintahan seperti itu. Kalau sampai mengaku taat terhadap Allah, kemudian taat kepada Rasulnya, lalu mengapa sampai tidak taat kepada pemerintahnya? Saya rasa ini kemunafikan bahwa sampean merasa sudah taat terhadap Allah, lalu menjustis orang-orang yang sampean tidak kehendaki, menjustis kafir misalkan, sesat misalkan, Oleh karena itu pahamilah Al-Quran. Oleh karena itu
mulailah berpikir, apakah yang selama ini sampean perjuangkan ini benar menurut Allah atau hanya benar menurut asumsi sampean ya. Lalu tolak ukur benar menurut Allah itu yang mana? Ya, yang harusnya sejalan dengan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, semacam itu ya. Jadi jangan mengatasnamakan kebenarannya Allah tapi tidak melalui jalannya Allah, yaitu Al-Quran, ya toh. Itu namanya sampean menyesatkan dan menyesatkan pula terhadap yang lainnya. Karena apa? Sampean sudah dipercaya oleh banyak orang, semacam itu loh Mas ya. Oleh karena itu marilah mulai detik ini sampean berpikir tentang apakah sampean ini sudah benar di jalannya Allah atau hanya benar menurut keinginan sampean saja ya. ini contohnya. Kalau sampean merasa sudah beragama, sudah benar ya, sudah seolah-olah menjalankan ibadah-ibadahnya terhadap Allah ya, lalu dengan itu kemudian sampean boleh menjustis orang lain yang tidak seperti sampean itu kafir misalkan, apakah ini sudah cocok dengan ketuntunan Allah yang dalam Al-Quran ya? Makanya saya katakan bahwa dalam Al-Quran tidak ada ajaran, tidak ada perintah Allah untuk menjustis orang lain kafir misalkan ya. Untuk mengejek, merendahkan, meremehkan orang lain. Bahkan di situ dalam Al-Quran sudah dijelaskan, janganlah kamu memandang seseorang itu rendah. Barangkali orang yang sampean anggap rendah itu justru lebih baik. Ada ayat-ayat yang mengatakan demikian itu. Oleh karena itu, jika sampean merasa sudah beragama dengan benar, kemudian memperolok, merendahkan orang lain, itu justru sampean tidak menjalankan ajaran itu sendiri ya. Oleh karena itu, mulailah berpikir, kebenaran apa yang sampean perjuangkan selama ini? Apakah kebenaran yang menurut Allah atau hanya kebenaran yang menurut asumsi sampean karena terlalu benci terhadap seseorang misalkan, hanya kamu menilai seseorang itu dengan penilaian yang rendah misalkan, semacam itu ya. Oleh karena itu mulailah berpikir, apakah yang sampean selama ini perjuangkan itu benar menurut Allah atau hanya benar menurut keinginan sampean saja. Bapak paham? Nantinya toh semua ini muaranya akan pada sampean sendiri. Nanti jika sudah di akhirat kelak ternyata sampean menuai sesuatu yang tidak sampean kehendaki, sampean merasa sudah benar dan masuk surga, ternyata di sana sampean tidak memperoleh itu, sampean akan menyesal ya. Dan penyesalan itu tidak ada gunanya ya. Oleh karena itu, coba mulailah berpikir, apakah yang demikian itu diajarkan oleh Allah? Misalkan membenci sesama Muslim misalkan karena tidak
sesuai dengan keinginan sampean, lalu sampean mengolok, merendahkan dan lain-lain. Apakah ini diajarkan oleh Allah? Kalau tidak diajarkan, lalu sampean mengerjakannya, apakah ini bukan namanya sampean sudah berbuat melawan Allah? Seperti itu. Walaupun kelihatannya ini perbuatan ini baik menurut sampean, ya, mulailah berpikir bahwa tidak semua yang tampak buruk itu buruk di hadapan Allah, ya. Macam itu. Mulailah berpikir dengan acuan perintah Allah yang dituangkan dalam Al-Quran, semacam itu. Agar apa? Sampai tidak terjebak dengan rutinitas ibadah yang seolah-olah itu baik tetapi salah di mata Allah. Ini yang harusnya dijadikan pelajaran, ya. Sebab tidak semua yang tampak buruk itu buruk di hadapan Allah. Ini yang seharusnya sampean mulai berpikir bahwa rutinitas atau pekerjaan atau peribadahan selama ini sudahkah benar menurut Allah atau hanya benar menurut asumsi sampean? Sering saya katakan bahwa dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mengolok sesama manusia, ya, apalagi sesama muslim, ya. Walaupun yang sesama muslim ini menurut sampean sesat, ya. Kenapa? Karena yang menentukan penilaian bahwa seseorang itu taat terhadap Allah itu bukan sampean, ya, yang jelas bukan sampean, tetapi Allah itu sendiri. Semacam itu. Kalaulah sampean seolah-olah sudah merasa alim, sudah merasa baik, misalkan, ya, seolah-olah sampean sudah menjadi orang takwa, ya, semacam itu. Kemudian lalu sampean menjelek-jelekan yang lainnya, ya. Merendah-rendahkan yang lainnya. Apakah yang merendahkan yang lainnya itu diperintah oleh Allah? Ya, memang baik peribadahan sampean, tapi yang tidak baiknya adalah mencela, merendahkan yang lain. Ini yang tidak baik. Itu sudah dikatakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya. Representasi dari ibadah sholat ini adalah mencegah fahsya dan munkar, semacam itu. Kalaulah sampean ingin melihat bahwa representasi dari ibadah sholat sampean itu baik menurut Allah atau tidak, ya ini bisa dilihat dari pelajaran yang sampean peroleh. Harusnya sholat mengimplementasikan kebaikan, ya, bukan keburukan, ya, semacam itu. Kalau sampean tidak tahu hukumnya seperti apa, tapi
jelas-jelas sampean taat terhadap Allah, kemudian menjalankan perintahnya itu berbuat baik, ya, tidak berbuat fahsya dan kemungkaran, tentu ini sudah menjadikan kebaikan di hadapan Allah. Mulailah berpikir detik ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.